Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfairah SPD. Saya guru PAI dan Budi Pekerti di SDIT Permata Hati Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Gus Dur Pekalongan. Dengan nomor peserta 332545001154. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Permata Hati Batang dengan tema kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Masya Allah, luar biasa sekali. Hari ini ketemu lagi dengan Ustaz Dayus dalam rangka pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Ya, semuanya sudah siap? Oke. Semuanya berangkat hari ini? Berangkat. Ada yang nggak berangkat ya? Berapanya nggak berangkat? 3. Baik, insya Allah tidak mengurangi semangat anak-anak untuk kembali belajar bersama Ustazah Dayus. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siap semuanya ya? Oke, silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin untuk berdoa. Diangkat, kepala ditundukkan. Ad-du'a'u bidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kita berdoa ya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk membangkitkan rasa cinta kita terhadap NKRI. Oke, silakan semuanya bisa berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Setelah tadi kita berdoa dan juga menyanyikan lagu kebangsaan, mari kita masuk pada materi pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materinya adalah kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Coba perhatikan. Ya, perhatikan pada gambar di depan. Anak-anak bisa melihat gambar apa? Gotong royong, apalagi? Bangun rumah, apalagi? Membersihkan halaman. Oke. Pada pagi hari ini tema kita adalah kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Dan tujuan pembelajarannya adalah agar anak-anak paham bagaimana sih sebenarnya kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah itu. Nah, kita bisa amati dulu nih, coba. Orang membangun rumah atau membangun masjid,
banyak bahan bangunan yang dibutuhkan atau tidak? Banyak. Di antaranya apa? Batu bata, semen, pasir, ya. Banyak sekali dan juga butuh tenaga orang-orang yang mau membangun. Nah, maka disitulah sebenarnya peranan barang-barang itu, bahan-bahan itu menjadi satu kesatuan dan menjadi bangunan. Maka diumpamakan adalah seperti ini. Yo, coba perhatikan, ada yang bisa baca? Ini adalah surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Baca bareng-bareng. Sesungguhnya orang muslim itu bukanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar dirimu mendapat rahmat, ya. Jadi ini ibarat bangunan, kita itu saudara antara anak satu dengan anak yang lain itu tetap bersaudara. Orang mukmin itu bersaudara, ya. Seperti bangunan. Kalau bangunan itu contoh pasirnya nggak mau aku kalau diobek jadi bawah, aku pengennya di atas. Jadi bangunan nggak? Enggak. Maka seperti itulah. Orang muslim juga sama. Kalau pengen kokoh maka harus bersatu seperti bangunan yang saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalian tentu ingat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad bersama kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah. Kenapa kok bisa Rasulullah hijrah ke Madinah? Kenapa, Mbak? Orang-orang kafir Quraisy, ya. Karena kalau kata Mbak Mesia, karena mau dibunuh sama orang-orang Quraisy. Karena banyak tekanan-tekanan, ya, dari orang-orang Quraisy. Nah, makanya pada bab ini kita akan belajar kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah dengan membangun Masjid Nabawi, menjalin ukhuwah dengan menggalang kerukunan. Oke, lanjutnya. Ada pertanyaan lagi. Mengapa tuh Nabi Muhammad membangun masjid? Kenapa kok nggak bangun mall dulu? Ya, ketika sampai ke Madinah langsung bangunnya kok masjid? Kira-kira apa ya? Untuk mempersatukan ukhuwah tujuan pertamanya. Ya, yuk sebelum masuk materi, kapankah kalian terakhir pergi ke masjid? Ayo, tadi malam. Ada yang tadi pagi? Sakirwati, oh ya. Kapan Mbak Selin? Tadi Isya. Oke, coba apa saja yang anak-anak lakukan di masjid? Sholat, mengaji, berdoa, apalagi? Berzikir. Ini perjuangan Rasulullah membangun masjid, ya. Masjid di Madinah, nih. Yang dilakukan adalah membangun masjid. Jadi Rasulullah itu ketika di Makkah, kemudian dapat tekanan, dapat siksaan para kaum muslimin, dapat siksaan dari orang-orang kafir Quraisy, kemudian hijrah ke Madinah. Ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun Masjid Nabawi terlebih dahulu. Makanya dikenal dengan Masjid Nabawi. Dan dibangunnya di atas tanah kedua anak yatim, yaitu Suhail bin Sahal bin Nafi bin Sa'labah. Tidak gratis ya Rasulullah membangunnya. Tapi Rasulullah itu membangun dengan membayar, membeli terlebih dahulu. Nih, coba Rasulullah membeli tanah tersebut, kemudian memerintahkan untuk membangun. Ya, juga memindahkan beberapa kuburan tua. Membangun masjid, pondasi tersebut dari batu bata yang keras, ya. Kemudian dindingnya dari batu bata dan juga atapnya dari pelapah kurma. Paham ya? Yuk, coba ada pertanyaan lagi. Untuk apa tuh Nabi membangunnya masjid? Ternyata Nabi membangun masjid itu bukan hanya sekedar untuk tempat sholat, ya. Tapi untuk apa yang pertama?
tempat bermusyawarah. Yang kedua, apa? Pengobatan kaum muslimin. Samping itu juga untuk area latihan bela diri karena menyusun kekuatan. Kaum Quraisy, kaum kafir itu masih saja mencari Rasulullah. Nih, coba perhatikan gambar nih, gambar apa? Pindah rumah. Ada yang pernah pindah rumah? Oh iya, Mbak Ai. Siapa lagi? Mbak Aselin. Oke. Enak nggak pindah rumah? Enak nggak pindah rumah? Enak ya. Enak karena boleh bawa harta benda yang kita miliki. Bayangkan, kalau pindah rumahnya nggak boleh bawa apapun dan sepeser uang pun dari yang dimiliki, kira-kira enak nggak? Lah itu yang dirasakan oleh kaum muslimin. Pindah dari kota Mekah ke Madinah tapi tidak boleh membawa harta bendanya. Kasihan banget ya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu, ya. Makanya Rasulullah rasakan adalah membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Siapakah itu kaum muhajirin? Orang-orang yang datang ke Madinah. Kalau kaum ansor yang menerima kehadiran kaum muhajirin. Berarti orang asli penduduk Madinah. Baik. Oke, insya Allah bisa semuanya ya. Oke, coba anak-anak bisa lihat. Meneladani dari kisah Nabi Muhammad itu coba. Ya, dengan membangun Madinah, membangun kota Madinah. Yang pertama yang diteladani adalah teguh pendiriannya. Ya, untuk li'ila'i kalimatillah, memegang ketauhidan, maka teguh pendiriannya walaupun harus pergi dari kotanya, tapi tetap teguh pendiriannya. Toleransi dan menghargai perbedaan. Kenapa toleransi? Karena ketika datang itu langsung disambut dan saling menghargai satu sama lain. Bisa anak-anak bisa melihat video tentang bagaimana kisah Rasulullah membangun masjid. Oke ya, kita lihat dulu ya. Baik anak-anak, setelah tadi ada sedikit video ya tentang bagaimana Rasulullah atau sejarah Rasulullah membangun Masjid Nabawi dan juga tadi keterangan dari Ustadzah Yus, maka seperti sebelum pembelajaran tadi ya, Ustadzah sudah menugaskan anak-anak untuk bikin wawancara ya ke masjid, menanyakan ke pengurus masjid bagaimana sih atau apa sih fungsi masjid di tempat anak-anak masing-masing ya. Satu kelompok nanti silahkan bisa dikerjakan hasil wawancaranya. Oke ya, hasil wawancaranya ditulis di kertas yang Ustadzah bagikan. Ya, ditulis di kertas yang Ustadzah bagikan. Silakan semuanya bisa mungkin satu kelompok itu tadi tugasnya yang udah disampaikan oleh ketua kelompoknya apa? Ya. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, dari 3 kelompok ini nanti Ustadzah akan minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari wawancara atau menanyai dari pengurus masjid ya. Untuk silakan dipresentasikan, yang lain bisa melihat nanti hasil dari anak-anak yang sudah direkap, laporannya nanti bisa dikumpulkan di depan Ustadzah. Ya, diwakili oleh ketua kelompoknya. Silakan untuk presentasinya Ustadzah mintakan kepada kelompok 1, yuk untuk ketuanya silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya dari kelompok 1. Hasil wawancara kelompok kami dengan takmir Masjid Darussalam di Fauman, Batang. Fungsi masjid pertama ada sebagai tempat sholat, 2 sebagai kegiatan keragamaan seperti pengajian, dan yang terakhir bisa juga digunakan untuk tempat bermusyawarah tentang kemasjidan atau kemusyawaratan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kalau tadi itu adalah soal untuk kelompok ya, maka ini Ustadzah akan berikan soal untuk satu anak mengerjakan soal yang Ustadzah buat, LKPD-nya ya. Kerjakan mandiri-mandiri, tidak saling mencontek. Oke anak-anak, silakan sambil dikerjakan ya, seperti tadi pelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Untuk soal-soalnya silakan dikerjakan. Ya. Kalau ada kesulitan bisa menanyakan ke Ustadzah. Silakan bisa dikumpulkan, ngantri ya. Oke. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih sudah sangat aktif sekali dalam mengikuti pembelajaran. Untuk hari ini bagaimana pembelajaran hari ini? Anak-anak semuanya bahagia? Bahagia. Senang? Paham? Oke, kalau paham Ustadzah cek ya. Kira-kira masih ada dalam ingatan atau tidak? Coba. Rasulullah hijrah pertama kali ke Madinah, apa yang Rasulullah lakukan? Oke, betul. Baik ya anak-anak, terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa bersama. Diangkat kepala, ditundukkan. Ad-du'a'u bidayah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.